Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi dengan saya, Briansa Sandi. Nah, di video kali ini saya kedatangan barang yang menurut saya cukup spesial nih. Yang sebelumnya juga belum pernah datang di kita. Apa itu? Ini dia. Nah, TV Panasonic 32 in. Sebenarnya kalau TV Panasonic 32 in itu udah ada dari zaman-zaman dulu ya. Cuman entah kenapa di kita itu baru datang sekarang. Dan TV Panasonic ini tipenya LS632 LS600G dan ini adalah versi Android TV. Oke, di sini di video kali ini kita akan unboxing dan review singkat aja. Nanti ada video tersendiri buat review fullnya. Sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, inilah tampilan kemasan atau box dari Panasonic 32 LS600G. Nah, boxnya simple ya, sama seperti TV-TV Panasonic seri-seri zaman dulu. Kalau yang lama-lama sih saya sudah pernah tahu ya TV Panasonic. Cuman yang baru ini baru kali ini masuknya. Oke, untuk tampilan luar boxnya seperti ini. Ada keterangan tipenya, kemudian ada keterangan OS-nya dia pakai Android TV. Kemudian support juga dengan Google Assistant, dan di sini ada beberapa fitur yang ditonjolin sama si TV-nya. Ada Netflix, itu pasti ya, semua Android TV pasti support Netflix. Kemudian Vivid Digital Pro, ini mungkin teknologi dari gambar atau layarnya ya. Kemudian audio link, ada di sini tertera logo Bluetooth. Chromecast built-in pastinya buat TV Android. Kemudian dari resolusinya 32 ini kebanyakan HD, jarang ada atau memang sekarang nggak ada yang 32 in tapi resolusinya Full HD. Oke, di belakangnya juga sama seperti depannya. Kita buka langsung. Untuk Panasonic 32 ini tuh yang seri 32 LS600G ini tuh harganya bersaing dengan TV Android 32 in nyasap ya. Jadi di kedepannya nanti saya akan buatin juga video reviewnya atau komparasinya jika dibandingkan dengan Sharp yang sama-sama 32 in. Oke, yang pertama pastinya kita dapat kakinya. Untuk model kakinya simple banget seperti ini. Nah, dan untuk bahannya dari plastik. Dapat buku garansi beserta buku panduan plus remote-nya. Nah, ini remote-nya panjang banget ya. Biasanya Smart TV sekarang atau Android itu rata-rata kan remote-nya udah simple, tapi ini masih panjang. Mungkin ada plus minusnya. Kalau yang panjang ini pasti ada tombol nomornya, lebih memudahkan jika kita mau pindah-pindah channel kayak gitu. Tampilan remote-nya. Dan pastinya biasanya kalau Android TV itu remote-nya udah terkoneksi dengan Bluetooth, jadi nggak harus yang menghadap langsung ke TV-nya gitu. Dapat 4 baut buat kakinya, jadi 2 kanan 2 kiri. Kemudian ini yang jarang didapat di TV-TV lain ya, kabel jack AUX ini ya. Jadi jack AUX ke 3,5 mm agar portnya lebih simple, cuman jack 3,5 tapi juga bisa disambungin ke port RCA. Nah, kayak gitu. Oke, udah built-in baterai buat si remote-nya. Sekarang kita keluarin unit utamanya, yaitu TV-nya. Oke. Nah, ini model TV-nya.
untuk model bezelnya ini belum frameless atau belum yang tipis kayak punya Xiaomi 32 in, tapi meskipun belum frameless ini lebih tipis ya, sepertinya lebih tipis dari punya Sharp yang 32 in. Sekarang coba deh kita nyalakan buat lihat tampilan awalnya seperti apa. Oke, kita coba cek juga port-portnya yang di belakang. Nah, untuk port-portnya juga masih cukup lengkap. Ini ada USB, 2 USB, kemudian masih ada port LAN, kemudian yang pastinya port antena, port koaksial, kemudian ada port HDMI 1, port HDMI 2 port HDMI ya. Yang satu ini udah support ARC. Terus ada AV in. Oh, AV in. Nah, ini yang fungsi buat yang tadi port ini. Jadi port AV in ini disambungin di sini kalau misalnya kita mau nyambungin melalui kabel RCA ke perangkat DVD atau VCD ya. Cuman memang udah jarang banget ya yang pakai port RCA seperti ini. Kemudian masih dikasih jack audio 3,5. Ini saya paling suka nih, TV yang masih dikasih jack 3,5. Cuman memang dia masih belum dikasih port audio optik. Tapi sebagai gantinya jack 3,5 ini sebenarnya udah cukup sih kayak gitu. Sekarang kita coba nyalain. Panas kok. Kalau yang Panasonic TV-nya yang tipe-tipe terdahulu itu biasanya di seri semua lininya itu menggunakan panel, jenis panel IPS atau yang hard panel itu, yang agak keras itu ya. Cuman kita cek yang baru ini apakah masih pakai IPS atau udah berganti di soft panel atau VA panel. Nah, ternyata sekarang sudah berubah di VA panel ya. Sebenarnya dari sini saya cukup sedikit kecewa ya dengan Panasonic. Kenapa harus mengurangi? Ya menurut saya memang hard panel itu lebih mempunyai benefit lebih daripada yang VA panel karena dia lebih tahan terhadap benturan, itu yang pertama. Dan dari segi warnanya atau gambarnya itu biasanya kalau kita compare dengan VA panel kelihatan lebih adem warnanya. Pengaturannya mirip seperti TV Android yang lainnya ya. Yang paling beda menurut saya TV Android itu ya Sony sih. Oke, ini tampilan pertamanya. Ya sebenarnya masih dominan dengan TV Android lainnya ya. Simple banget seperti ini. Belum ada aplikasi tambahan atau rekomendasi konten. Kalau misalnya udah tersambung di akun Google ataupun jaringan itu biasanya di bawahnya sini ada rekomendasi konten. Kalau dari segi remote-nya ini lumayan responsif. Ini tadi kalau dibandingkan dengan Xiaomi sama Sharp itu lebih baik kita bahas di video reviewnya aja ya. Jadi tetap stay di channel kita. Kita cek-cek aja spesifikasi singkatnya. Wih, untuk versi Android-nya ini lumayan up to date. Biasanya rata-rata Android TV itu masih di Android 10, tapi ini udah Android 11. Informasi kemudian penyimpanan, kita cek penyimpanannya dia berapa giga. Untuk pencimpanannya ternyata tidak terlalu besar ya. Jadi ruang totalnya itu hanya sebesar 4,3 GB. Biasanya itu ada yang 16 GB atau 8 GB itu masih mending lah ya. Ini 4,3 GB cukup kecil.
Oke, mungkin itu dulu ya review singkat sama video unboxing dari saya. Nantinya kedepannya tetap stay di channel kita karena kita akan review lengkap gimana kualitas gambarnya. Kemudian kita compare juga dengan 32 in yang lain biar kita tahu mana 32 in yang paling bagus kualitasnya. Oke, saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.